dari SDN Negeri Sawo Cangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya telah melaksanakan video pembelajaran uji kinerja dengan materi tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan ilmunya dapat bermanfaat. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, kenapa kita akan belajar globalisasi? Di era kemajuan teknologi, supaya kalian tahu arti dari globalisasi. Kemudian kalian juga nanti bisa mengetahui kerjasama negara-negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, serta kalian juga tahu dampak negatif dan positif dari globalisasi. Nah, untuk yang pertama, Suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Dengan adanya kemajuan teknologi, barang-barang buatan Indonesia atau Made in Indonesia bisa menjangkau seluruh dunia. Demikian juga sebaliknya, barang-barang dari negara lain bisa kita dapatkan di negara kita dengan mudah. Perhatikan gambar peta berikut ini. Amati berbagai gambar produk yang ada di peta. Ada batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, kemudian mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi terjadi karena adanya kemajuan teknologi, terutama
teknologi. Jelaskan tadi di video adalah apa, Mbak Tika yang keras? Proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara Proses mendunia ya. Tadi contohnya adalah barang-barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia dengan mudah. Nah, selain itu proses mendunia, batas wilayahnya tidak ada. Kalian bisa mengetahui berbagai informasi yang ada di dunia tanpa harus pergi ke sana. Misalnya ingin tahu tentang kebudayaan Jepang, tapi kita tidak perlu pergi ke Jepang. Dengan cara apa? Sekarang yang mudah, kalian lebih mendalami tentang pengertian dari globalisasi. Ibu guru akan memberikan LKPD atau lembar tentang teks eksplanasi yang berisi tentang globalisasi untuk kita semua. Untuk tugas yang pertama ini dikerjakan sendiri-sendiri secara individu. Tolong Mas Bagus dibantu dibagikan LKPD-nya. Untuk teksnya sudah ada pada layar LCD proyektor. globalisasi untuk kita semua. Globalisasi adalah proses interaksi pandangan, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi dapat berkembang dengan cepat karena adanya kemajuan infrastruktur di bidang transportasi dan telekomunikasi. Terlebih sekarang, telegraf dan internet sangat dibutuhkan masyarakat. Di dalam globalisasi ada beberapa dampak positif yang bisa kita rasakan. Contohnya seperti kita dapat dengan mudah melakukan komunikasi, melakukan transaksi, melakukan perjalanan, memperoleh informasi, merasakan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, globalisasi dapat memacu diri untuk dapat meningkatkan kualitas, meningkatkan dan mengembangkan hubungan dalam sektor ekonomi, membuat hubungan dengan dunia internasional terjalin dengan baik dan terbukanya individu terhadap kemajuan dunia. Namun dibalik itu perilaku yang enggak sesuai, munculnya sikap individualisme dan berpikiran sempit, menjadikan masyarakat bersifat intensif, meningkatnya kriminalis dan kejahatan, terjadinya kesenjangan sosial, terjadi urbanisasi, banyaknya informasi yang enggak tersaing, masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan norma agama yang dapat merusak budaya lokal dan merusak moral warga negara. Terima kasih Mbak Iit. Nah,
kemajuan infrastruktur di bidang transportasi dan telekomunikasi. Nah, globalisasi dapat berkembang dengan cepat karena adanya kemajuan infrastruktur di bidang transportasi dan telekomunikasi. Jadi globalisasi berkembang karena faktor transportasi dan komunikasi. Dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya, Mbak Mita, dibaca? Konsumtif. Kelompok berapa? Kelompok 3. Vanessa kelompok 4. Oke. Terima kasih. Sudah ada kelompok masing-masing yang sudah didapatkan. Untuk kelompok 1, kelompoknya Mbak Dini masih bagus. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Apa yang akan kita selidiki hari ini ya? Apa yang akan kita cari tahu hari ini ya? Informasi apakah? Ini Bu Guru punya beberapa barang yang sering kalian temukan sehari-hari di rumah. Tanpa kalian sadari, ternyata barang-barang tersebut berasal dari beberapa negara. Nah, barang yang pertama, coba ini gambar apa, Nak? Sepeda motor. Hampir sekarang semua punya sepeda motor. Nah, bahkan di rumah kadang ada 1, 2, 3, ya kan, sepeda. Kemudian yang kedua, ini juga pasti kalian punya. HP. Semua punya HP? Punya. Kemudian yang ketiga, ini juga untuk anak-anak perempuan, kosmetik. Nah, kosmetik dengan merek L'Oreal. Nah, ini sepeda motor merek apa, Nana? Vario. HP-nya Samsung. Sering menemukan ini di rumah? Sering. Di sekitar? Pasti juga sering. Nah, ini minuman apa? Coca-Cola. Siapa yang senang Coca-Cola?
2 menjawab dari Jepang. Kelompok 4 menjawab dari Jerman. Kelompok menjawab dari Prancis. Betul. Kemudian HP merek Samsung. Semua menjawab Korea Selatan. Betul. Untuk produk Coca-Cola dari kelompok 1, 2, 3, 4 menjawab Amerika. Kelompok 2 ini lengkap ya, Atlanta, Georgia, Amerika. Kemudian Samyang semua menjawab Korea Selatan. Yang terakhir Poki semua kelompok menjawab Jepang. Jadi tadi yang beda hanya di sepeda motor. Nah, mobil dari Jepang dijual ke Indonesia. Betul. Ibu akan membagikan LKPD, silakan diskusi dengan kelompoknya. Jika perlu bisa mencari informasi dengan menggunakan HP browsing di internet. Nah, coba dilihat dulu LKPD-nya. Jangan lupa nama dan kelompoknya. Amerika, Italia. Yang satu nanti menulis. Terus nanti contohnya. Sedang keamanan.
bidang pendidikan. Apakah ada yang sama dengan kelompok 1? Tadi dari kelompok 4 ada yang sama ya, pertukaran pelajar. Jadi pelajar dari Indonesia dikirim ke Malaysia, sebaliknya pelajar dari Malaysia dikirim untuk belajar ke Indonesia. Kemudian kerjasama di bidang budaya. Pesta olahraga SEA Games. Jadi semua anggota negara ASEAN mengirimkan atlet-atletnya untuk mengikuti SEA Games. Terus di bidang ekonomi. Sektor industri. Cadangan pangan, kawasan perdagangan bebas, Kemudian di bidang keamanan, perjanjian ekstradisi ASEAN, kerjasama damai, bebas, dan netral. Terima kasih dari kelompok 1. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. anggota organisasi Saineo yang aktif, Sama dengan kelompok 4 tadi ya, merupakan anggota yang aktif. Kemudian melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara, anggota berperan dalam pembentukan ASEAN Coast itu di bidang perekonomian. Kerjasama di bidang sosial, hasil diskusi dari kelompok 3. kerjasama dalam promosi Promosi pariwisata. kerjasama dalam pertukaran pelajar, Kemudian kerjasama dalam pendidikan, kerjasama dalam berjalan. di bidang budaya apa contohnya? Pekan Budaya ASEAN, pesta olahraga SEA Games. Coba untuk yang di bidang sosial tadi, di bidang pariwisata. Kalau pariwisata yang terkenal dari Indonesia apa? Wisata yang terkenal dari Indonesia? Dari apa? Pantayan. Nah, itu nanti bisa dilihat, bisa datang ke sana. Kemudian di bidang ekonomi, Kerjasama pembangunan pabrik, kerjasama pembangunan pabrik. Nah, contohnya seperti tadi, ya kan? Dari pabrik yang ada di produksi di luar negeri ingin berjualan barang di Indonesia, akhirnya melakukan kerjasama membuka pabrik di Indonesia, kemudian menjual barang-barangnya di pasar Indonesia. Kemudian kerjasama pengiriman tenaga kerja. Coba, tenaga kerja Indonesia atau disebut dengan TKI dan TKW dikirim ke beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Contohnya dikirim ke mana? Malaysia. Mana lagi? Brunei, Singapura. Nah, itu yang daerah-daerah perdagangan dan industrinya maju. Pinter dari kelompok 3. Lanjut. kerjasama Perdagangan bebas tadi ya, dari barang dari luar Indonesia bisa masuk, kemudian Indonesia juga bisa mengirim barang dari luar negeri. Lanjut. Kerjasama di bidang keamanan, pengiriman duta dan konsulat. Pinter. perjanjian perluasan bebas Nuklir. Kemudian kerjasama damai bebas dan netral. pinter dari kelompok 3. Terima kasih, bagus sekali. Terakhir dari kelompok 2, silakan presentasi ke depan. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama negara di Asia Tenggara. Ini sama dengan kelompok 1, hanya tulis 1, yaitu menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Nanti bisa dicari lagi. Kemudian yang kedua, contoh kerjasama di bidang sosial.
kesejahteraan. Kerjasama di bidang budaya, perjanjian, peristiwa, Pariwisata. ASEAN, Seni pertunjukan terbaik. Nah, ini bisa ya. Jadi kesenian dari Indonesia itu ditampilkan di luar negeri, di beberapa negara ASEAN. Coba sebutkan kesenian dari Indonesia, contohnya apa? Wayang, pinter, apalagi? Batik, tadi menggunakan pakaian batik. Kemudian cara evaluasi ini dikerjakan secara individu atau sendiri. Silahkan dikerjakan, jangan lupa nama dan kelasnya. Nanti kalau sudah setiap kelompok mengumpulkan dengan LKPD-nya tadi ya. Tunggu dulu, waktunya masih panjang. Untuk yang belum masih ada waktu. Tunggu dulu. Kita belajar apa saja anak-anak? Globalisasi. Kemudian apa yang kalian kenal tentang globalisasi? Proses mendunia kita baik. Kemudian kita belajar mengenal produksi dari banyak negara. Kemudian belajar apa lagi? Kerjasama negara ASEAN, pinter Mbak Dita. Setelah kalian berdiskusi, Ibu Guru ada sedikit hadiah. Nah, ini menjadi penyemangat kalian setelah tadi melakukan diskusi. Ya, memang beberapa kelompok ada kekurangan dan kelebihannya, tapi semuanya bisa menutupi dengan kerjasama yang baik. Untuk yang pertama, untuk kelompok yang kerjasamanya bagus, saya berikan pada kelompok 4. Nanti dibagi ya, silakan perwakilannya maju depan. Kemudian yang kedua, kelompok 1. Kemudian yang ketiga, kelompok 3. Terakhir kelompok 2. Lebih semangat lagi ya kerjasamanya, ini Mas aja. Nanti dibagi dengan teman-temannya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, karena kalian hari ini sudah menjadi anak yang manis, mari kita menyanyikan lagu Soleram terlebih dahulu. Nah, Mbak Dini dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Soleram.
Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Soleran yang berasal dari daerah Riau. 1, 2, 3. Soleran, 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 anak yang manis jangan lagi cium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Terima kasih. Nah, kalian sudah menjadi anak-anak yang manis hari ini. Sudah bekerja sama dengan kelompoknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Nah, sebelum pulang ada pesan yang ingin Ibu berikan kepada kalian. Kemajuan teknologi semakin mudah dan cepat, tetapi tetap bijaklah dalam menggunakan teknologi. Pilih dan pilah mana yang sesuai dengan umur dan kebutuhan kalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.